Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta kenikmatan kepada kita sekalian sehingga masih bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju dunia yang terang benderang jelas, yaitu ad-din wal Islam. Semoga kita selalu mencintainya dan bersolawat kepadanya sehingga kita diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib kami mengajak kepada hadirin sekalian dan diri kami pribadi, marilah kita selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan terus berusaha menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah sosok makhluk yang terbaik dan dimuliakan sehingga makhluk lain diperintahkan untuk tunduk dan merunduk kepadanya. Iblis dan malaikat diperintahkan untuk tunduk kepada manusia atau Nabi Adam sebagai bentuk kemuliaan manusia di depan makhluk yang lain. Akan tetapi manusia diciptakan Allah ke dunia ini untuk menyembah dan bersujud kepadanya, dan manusia yang termulia di sisi Allah adalah manusia yang paling tunduk kepada Allah, paling baik ibadahnya atau takwanya. Semakin baik takwanya, maka dia akan semakin baik nilainya, posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti akan mati. Tiada yang bisa memajukan atau memundurkan jadwal kematian yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Yang artinya tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat atau tidak dapat pula memajukannya sesaat. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kematian itu datang, maka kita harus berusaha untuk sering-sering mengingat kematian. Mengapa? Karena ketika kita lupa dengan kematian akan sangat merugi lantaran kita tidak mempersiapkan bekal kematiannya, sehingga ada penyesalan di akhirat nanti. Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk sering mengingat kematian. Dalam hadisnya yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah
mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagaimana cara mengingat kematian? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, menjenguk orang sakit. Semua orang yang sakit memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain, baik dokter ataupun lainnya. Terkadang bantuan bukan hanya berupa obat, uang atau ambulan, akan tetapi boleh jadi hanya butuh teman untuk bisa curhat, perhatian dan nasihat. Bagi kita yang memiliki uang, boleh membantu dengan keuangannya, atau yang memiliki ambulan atau mobil membantu dengan mobilnya. Bagi yang tidak memiliki uang dan mobil, boleh juga membantu dengan berdoa untuk orang yang sakit atau menemaninya. Menjenguk orang sakit dapat mengobati atau paling tidak mengurangi sakitnya dan mengembirakan hati orang yang sakit. Nabi bersabda, hak muslim terhadap muslim ada 6 hal. Sahabat bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Bila ia mengundangmu, maka hadirilah. Bila ia meminta nasihat, maka nasihatilah. Bila ia bersin dan memuji Allah, mengucapkan hamdalah, maka jawablah dengan mengucapkan ya harmukallah. Bila ia sakit, maka jenguklah. Dan bila ia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya hingga ke makam. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Kedua, yaitu melihat kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Agar kita lebih mengetahui dan memahami, bahkan boleh jadi merasakan bagaimana kematian, maka menjadi penting melihat dan mendekat kepada seseorang yang sedang mengalami syakaratul maut. Kematian seseorang biasanya tidak jauh dari kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita di dalam kehidupan sehari-hari berusaha untuk berada dalam kegiatan atau aktivitas yang selalu berbuat baik, sehingga jika meninggal akan ada dalam kondisi atau lingkungan dan suasana yang baik. Allah berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid." Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Quran surat Al-A'raf ayat 19. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, melawat atau bertakziah. Sebagai seorang muslim memiliki 4 kewajiban terhadap orang yang meninggal. 4 kewajiban itu adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan terakhir menguburkan. Jika tidak ada yang mau melaksanakan keempat hal tersebut, walau 1 orang, maka 1 kampung atau daerah tersebut itu mendapatkan dosanya. Melawat atau bertakziah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ini bisa menjadi pengingat sekaligus pelajaran bagi yang masih hidup agar bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, cukuplah kematian sebagai nasihat, cukuplah keyakinan sebagai kekayaan, dan cukuplah ibadah sebagai satu kesibukan. Yang keempat adalah membiasakan ziarah kubur. Nabi Muhammad SAW ketika masih umur sekitar 6 tahun diajak ibunya menziarahi makam almarhum ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dalam ziarah kubur, paling tidak ada 2 hal yang paling penting. Pertama, mendoakan orang yang ada di dalam kubur, dan kedua, mengingatkan kesadaran orang yang berziarah bahwa dirinya pun akan bernasib sama seperti yang di dalam kubur. Hanya waktu yang membedakannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin berziarah kubur, hendaklah ia berziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah selalu memberi kekuatan agar bisa selalu maksimal dan bisa lebih baik dalam melaksanakan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم الله تعالى وذاروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاء والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.